Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji beserta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syatir. Saya mahasiswa UIN Dato Karama Palu, dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman membahas sesuatu yang sangat penting yang sedang terjadi di kita. Apa itu? Yaitu fenomena-fenomena kontemporer terkait akidah. Kita semua tahu bahwa zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Banyak hal yang tampaknya biasa, padahal secara akidah bisa membahayakan iman kita. Dengan memahami fenomena-fenomena ini, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Apa saja fenomena-fenomena kontemporer yang terjadi akhir-akhir ini atau yang saat ini terjadi? Yang pertama itu pluralisme agama. Misalnya begini, ada teman kita yang bilang, agamamu agamamu, agamaku agama, tapi semuanya akan masuk surga. Kata-kata ini terdengar toleran, tapi sebenarnya bisa menyesatkan. Karena dalam Islam kita diajarkan bahwa hanya Islam agama yang benar di sisi Allah tanpa merendahkan agama lain. Contohnya, acara pernikahan yang mencampur ritual Islam dan agama lain. Ini bukan toleransi, teman-teman, tapi ini adalah sinkritisme yang bisa menodai akidah. Jadi secara garis besar, toleran hanya bisa diterapkan pada sikap atau perilaku kita terhadap sesama manusia. Tetapi jangan sampai toleran kita terapkan dalam hal perkara ibadah. Yang berikutnya adalah materialisme dan hedonisme. Contohnya seperti ini. Banyak orang sekarang berlomba-lomba menunjukkan kekayaan di media sosial. Pakai barang mewah, traveling ke luar negeri. Padahal mungkin itu hasil utang. Tanpa sadar kita jadi merasa minder kalau nggak punya barang mahal dan lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan di situ. Islam mengajarkan hidup sederhana, teman-teman, dan bersyukur, bukan pamer atau mengejar dunia secara terus-menerus. Pernah dengar anak muda bilang, aku nggak yakin Tuhan itu ada. Semua bisa dijelaskan dengan sains. Ini nyata terjadi, teman-teman, terutama di lingkungan akademik, terutama di kampus dan di media sosial. Ada yang awalnya hanya ikut-ikutan nonton konten filsafat sains, tapi lama-lama kehilangan ini. Ini jadi pelajaran bahwa penting sekali membekali diri kita itu dengan ilmu agama dan berteman dengan lingkungan yang positif. Yang berikutnya itu ada mistisme dan kepercayaan gaib, atau istilah kerennya logika mistis. Sekarang, teman-teman, banyak orang yang percaya dengan zodiak, tarot, atau energi semesta. Contoh, ada konsultasi cinta lewat kartu tarot. Tahu kartu tarot? Kartu yang katanya bisa meramal masa depan. Dan kurang percaya ramalan itu, termasuk ia adalah syirik. Syirik itu bukan hanya menyembah berhala, teman-teman, tapi juga percaya pada hal-hal lain selain dari Allah. Assalamualaikum. Berikutnya adalah konten digital yang menyesatkan. Pernah lihat konten TikTok yang bahas agama tapi sambil bercanda? Bahkan memelintir ayat Al-Quran atau hadis. Contohnya ada influencer yang mengaku ustadz tapi menyebarkan pemahaman yang salah. Seperti mengatakan semua agama adalah Islam, atau menyebut syariat sebagai hal yang kaku. Sayangnya, banyak yang percaya karena dikemas lucu, dibuat viral. Tapi ini berbahaya, teman-teman, karena bisa merusak pemahaman akidah, terutama bagi yang belum kuat ilmunya.
dari semua yang sudah dibahas, teman-teman, kita bisa lihat bahwa menjaga akidah di zaman sekarang bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kuncinya adalah terus belajar, berpikir kritis, dan memilih yang bisa mendukung iman kita. Memilih teman-teman, lingkungan kita, itu semua termasuknya, teman-teman. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam iman sampai akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.